Oke, udah selesai. Kita bahas tentang hepatoma ya, Bang. Iya, Dek. Nah, hepatoma ini disebut juga sebagai HCC, hepatocellular carcinoma. Nah, jadi ini merupakan keganasan atau kanker yang asalnya itu dari hepatosit, sel hepar, ya. Makanya disebut sebagai hepatoma. Nah, selain dari hepatosit, bisa juga karsinoma ini berasal dari jaringan-jaringan sekitarnya seperti fibrolamelar dan hepatoblastoma. Oke. Nah, jadi di hepar itu ada keganasan, ada berbagai macam keganasan. Ada hepatoma, kemudian ada keganasan hati yang lainnya seperti kolangiosarkoma atau sering disebut sebagai CC, sistoadenokarsinoma yang berasal dari epitel sel biliar, ya, dari epitel kandung empedu. Kemudian ada angiosarkoma dan leiomyosarkoma, asalnya dari sel-sel mesenkim. Tapi dari seluruh tumor ganas ini, dari seluruh kanker ini, 85%-nya merupakan HCC dan 10%-nya yang merupakan CC dan 5% lagi jenis yang lainnya. Nah, untuk patologinya, kelainan yang terjadi adalah secara makroskopis, ya. Biasanya HCC ini berwarna putih, padat. Kadang-kadang ada jaringan nekrosis kehijauan atau ada hemoragik pada jaringan makroskopisnya. Makroskopis artinya terlihat secara jelas, tidak harus pakai mikroskop melihatnya. Sering sekali dijumpai adanya trombus pada tumor. Trombusnya di mana? Di dalam vena hepatika atau di porta intrahepatik. Inilah salah satu tanda bahwasannya terjadi HCC, ya, ada trombus di vena hepatika atau di vena porta intrahepatik. Nah, untuk morfologi dari selnya, ya, dari jaringannya, kita bagi HCC ini sebagai menjadi 3 klasifikasi, 3 pembagian. Yang pertama ada yang ekspansif, yang kedua ada yang batasnya jelas, ya, yang ketiga ada yang infiltratif. Kalau infiltratif ini batasnya tidak jelas, dia ekspansif. Yang pertama ekspansif ini tandanya dia batasnya jelas. Yang kedua ada infiltratif. Infiltratif ini dia batasnya tidak jelas, menyebar atau menjalar, batas tidak jelas. Yang keempat multifokal, gabungan antara keduanya. Nah, untuk HCC tipe ekspansif ini lebih sering ditemui pada yang HCC non-sirotik, ya, artinya yang tidak disertai dengan sirosis. Nah, menurut WHO, HCC ini histologinya kita klasifikasikan menjadi 3 juga. Ada yang trabekular. Trabekular ini jaringannya itu dipenuhi oleh sinusoid. Ada yang pseudoglandular. Pseudoglandular ini jaringannya itu dipenuhi oleh sel-sel acinar. Kemudian ada yang kompak atau padat. Kemudian ada 4, ya, satu lagi ada yang siros. Nah, itu hanya klasifikasinya saja, jarang keluar di soal, Bang. Yang paling penting kalau kita mau memastikan HCC adalah kita harus jumpai adanya massa atau tumor yang bernodul di hatinya, ya, di heparnya. Biasanya ini kita dapatkan dari USG, di mana nodul tumornya itu akan berukuran lebih kecil dari kurang dari 1,5 cm. Oke. Biasanya kalau dia kurang dari 1,5 cm nodulnya, tumornya ini berdiferensiasi baik, artinya perkembangannya tidak buruk, ya, dia akan lebih baik prognosisnya. Kalau nodulnya kurang dari 1 cm, maka ini lebih baik lagi diferensiasinya. Tapi kalau lebih dari 1 cm, 1 sampai 3 cm, ya, nodul tumornya, biasanya ini akan
berdiferensiasi menjadi yang buruk. Ya, jadi kadang-kadang mau menjadi yang baik juga, artinya ya berbeda-beda derajat diferensiasinya, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kemudian metastasis, penyebaran dari tumor ini, dia bisa melalui pembuluh darah, bisa melalui limfe, dan bisa langsung infiltrasi. Nah, metastasis melalui vena itu nanti terjadi metastasis yang ekstrahepatik. Jadi dia akan pergi keluar hepar melalui pembuluh darah vena, bisa vena hepatika, vena porta, atau vena cava. Oke. Bisa juga dia bermetastasis pada varises esofagus dan di paru. Seringnya dia bermetastasis ke paru. Kemudian bisa juga bermetastasis melalui kelenjar getah bening. Kemudian mencapai mediastinum metastasisnya. Kalau dijumpai metastasis di peritoneum bisa menimbulkan asites yang hemoragik. Ya. Jadi kalau udah sampai asites hemoragik ini biasanya dia udah stadium terminal. Stadiumnya nanti ada A, B, C, dan D. Nah, untuk karakteristik kliniknya, HCC umumnya dijumpai pada usia 50-60 tahun dan lebih sering pada laki-laki. Perbandingannya antara laki-laki dan perempuan itu 2-6:1. Jadi cukup besar perbandingan terjadinya HCC pada laki-laki daripada perempuan. Untuk manifestasi klinisnya sangat bervariasi, mulai dari tanpa gejala hingga muncul gejala yang sangat khas disertai dengan gagal hati. Jadi sering sekali nanti karsinoma hati ini, CA hati ini, CA hepar, disertai dengan sirosis hepatis. Nah, gejala yang paling sering dikeluhkan adalah nyeri atau perasaan tidak nyaman di kuadran kanan atas, di tempat kuadrannya hati, kuadran kanan atas. Kemudian dia akan memburuk kalau nanti pada pasien sirosis hati, ya, keadaannya akan semakin lebih buruk. Kemudian nanti akan teraba pembengkakan lokal di hepar, ya, di kuadran kanan atas dan nyeri pada saat diraba. Kemudian nanti bisa terjadi asites, bisa tidak. Nah, kalau udah ada asites, varises esofagus, artinya itu udah disertai dengan sirosis hepatis. Nah, juga perlu diwaspadai karena dia ada pembengkakan di kuadran kanan atas, nanti akan terasa rasa penuh di abdomen, disertai rasa lesu, penurunan berat badan, dengan atau tanpa demam. Kemudian bisa juga menunjukkan adanya kelainan gastrointestinal yang lain seperti anoreksia, tidak mau makan, kembung, konstipasi, dan diare. Nah, kemudian karena ada massa di abdomen bagian atas, dia akan mendesak diafragma sehingga bisa merasakan sesak nafas pasiennya. Ya, sesak nafas akibat penekanan di diafragma. Nah, hampir sebagian besar pasien dengan hepatoselular karsinoma, dia akan menderita sirosis hati, baik dalam stadium kompensasi, ya stadium sirosis hati kompensasi, atau dengan yang sudah dekompensata. Ya. Nah. Jadi temuan fisik yang paling sering, ya, temuan fisik yang paling sering untuk HCC adalah hepatomegali dengan adanya suara breath, ya, suara aliran darah di hepatik. Kenapa? Karena massa di hepar menimbulkan pembentukan pembuluh darah yang banyak. Jadi banyak sekali pembuluh darah di massanya itu sehingga terdengar suara breath di sana. Selain itu bisa juga disertai dengan gejala-gejala gagal hati, splenomegali, asites, ikterus, demam, dan atrofi otot. Nah, jadi gejalanya gejala-gejala hepatomegali disertai dengan sirosis hepatis. Kalau sirosis hepatis, malah hatinya kan tidak teraba, mengecil. Kalau kita USG hatinya mengecil. Tapi kalau gejala-gejala sirosis hepatis disertai dengan teraba hati yang membesar,
berbenjol-benjol katanya, berdungkul-dungkul, itu kita curiga HCC ya Bang. Sampai di sini Bang ada yang mau ditanya? Masih jelas deh. Suara Fikri ada macet-macet Bang? Nggak ada deh, jelas. Nggak ada ya. Oke. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama, yang paling sering kita lakukan adalah AFP. AFP ini adalah alpha fetoprotein. Ya, dia protein yang normal, sel protein normal yang dihasilkan oleh sel hati, sel yolk sac, ini nanti di embrio, dan sesekali dihasilkan oleh gastrointestinal pada fetus. Rentang normalnya berapa? 0 sampai 20. Nah, dia bisa meningkat sampai 60 sampai 70% pada pasien HCC, sehingga kita katakan dia HCC kalau AFP-nya di atas 400 nanogram per liter. Oke. Kemudian nilai normal dapat juga dijumpai pada HCC stadium lanjut, ya, tapi tidak sering. Kemudian hasil positif palsu seolah-olah dia meningkat, padahal bukan HCC. Dijumpai pada hepatitis akut, hepatitis kronik, dan kehamilan. AFP yang paling sering kita pakai. Selain AFP ada penanda lain. Ini kan sering disebut sebagai tumor marker. Ada tumor marker yang lain seperti DCP, Des gamma karboksiprotrombin, atau PIVK2 yang kadarnya meningkat hingga 91% dari semua pasien HCC. Tapi hati-hati, ini juga akan meningkat pada keadaan kekurangan vitamin K, pada hepatitis kronik dan metastasis karsinoma. Oke, jadi yang paling sering kita pakai nanti AFP, kalau nggak ada AFP bisa DCP atau PIVK2. Ada juga yang lain seperti substansi AFP, yaitu AFP-L3. Tapi AFP-L3 ini tidak sespesifik dan tidak sesensitif dari AFP dan PIVK3, PIVK2. Berarti gold standarnya AFP ya, DM, bukan AFP gold ya? standar tetap biopsi gold standar Bang. Nih. Kalau kanker-kanker tetap biopsi. AFP ini hanya untuk screening. Artinya dia untuk deteksi awal saja, kita melihat tumor markernya. Jadi pemeriksaan ini kan tidak invasif, tidak terlalu berbahaya, hanya mengambil darah saja. Jadi bisa dilakukan untuk pemeriksaan awal. Nah, AFP sama PIVK2 yang sering kita pakai. Setelah itu kita lakukanlah USG abdomen. Ya, USG abdomen sering dibarengi dengan pemeriksaan AFP. Untuk apa? Untuk meminimalisir kesalahan dari pemeriksaan AFP. Pada sirosis hati dianjurkan menjalani pemeriksaan USG tiap 3 bulan. Kalau dia sirosis tiap 3 bulan. Untuk tumor kecil pada pasien yang risiko tinggi USG lebih sensitif daripada AFP. Jadi kalau untuk yang tumor kecil, USG lebih dianjurkan daripada AFG serum berulang karena lebih sensitif. Sensitivitas USG ini berkisar 70-80%. Tampilan USG yang khas untuk HCC kecil adalah gambaran mosaik. Jadi dari USG kita bisa jumpai gambaran mosaik atau formasi septum, atau ada gambaran yang halo, gambaran halo pada hati, ya, senolusen atau gambaran halo. Oke. Berbeda dari tumor metastasis, HCC dengan diameter kurang dari 2 cm memiliki gambaran bentuk cincin yang khas. Bisa juga kita gunakan USG yang Doppler, USG color Doppler, yang gunanya untuk membedakan apakah ini memang HCC dari hati atau metastasis dari yang lain. Nah, jadi kalau kita mau lihat metastasis, kita bisa gunakan USG Doppler. Tumor yang berada di bagian atas belakang lobus kanan mungkin tidak bisa dilihat pakai USG. Oke.
Jadi pakailah pemeriksaan yang lain. Bisa pakai CT scan, MRI, ya. Angiografi kadang diperlukan untuk mendeteksi HCC, tapi karena beberapa kelebihannya. Tapi yang paling praktis dan yang paling gampang dipakai itu USG tanpa persiapan. Bisa langsung kita lakukan. Nah, untuk strategi screening atau surveillance, HCC yang berkisar 3-12 bulan, sudah berjalan 3-12 bulan, dianjurkan untuk melakukan AFP, pemeriksaan AFP serum, dan USG abdomen tiap 3-6 bulan. Jadi, USG abdomen ini kita lakukan tiap 3-6 bulan. Ya, nanti dibarengi dengan pemeriksaan AFP. Baik bagi pasien yang sirosis maupun hepatitis kronik B atau C. Jadi perjalanan penyakitnya dari hepatitis B atau C dia jadi sirosis dulu, baru nanti lama-lama menjadi hepatoma. Makanya sering sekali hepatoma atau HCC ini disertai dengan sirosis hepatis. Nah, untuk diagnosis, ya, diameter tumor yang lebih dari 2 cm. Ya, jadi dijumpai pada USG ada diameter tumornya lebih dari 2 cm. Kemudian adanya penyakit hati kronik, kemudian adanya hipervaskularisasi. Jadi yang kita harus tahu ya kan Bang, setiap kanker itu pasti dia membentuk yang namanya angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru. Nah, oke. Untuk apa? Untuk mendukung atau memenuhi nutrisi dari sel-sel kankernya. Oke, maka kalau ada massa di hati tambah hipervaskularisasi, kita curiga itu adalah hepatoma. Disertai dengan kadar AFP di atas sama dengan 400 mg, nanogram per mililiter, maka bisa langsung kita tegakkan dia hepatoma. Nah, kemudian kita bisa gunakan kriteria diagnosis menurut Barcelona. Ya. Jadi kalau yang menurut Barcelona ini, kita bisa pakai kriteria sitohistologis, kita bisa pakai kriteria yang non-invasif atau yang radiologis. Kalau yang radiologis, ya, setidaknya kita lakukan pemeriksaan 2 cara pencitraan, bisa USG dengan CT scan, USG dengan angiografi, atau USG dengan MRI. Jika dijumpai lesi di atas 2 cm dengan hipervaskularisasi di arterialnya, ya, atau kita jumpai nanti cara pencitraan positif ada massa disertai dengan AFP serumnya di atas sama dengan 400 nanogram, jadi lesi vokal di atas 2 cm dengan hipervaskularisasi, kemudian AFP-nya di atas sama dengan 400, maka kita tegakkanlah dia HCC. Kalau untuk diagnosis histologisnya diperlukan bila tidak ada kontraindikasi, biasanya ini untuk yang berdiameter lebih dari 2 cm. Oke. Dan diagnosis pasti diperlukan untuk menetapkan pilihan terapi. Contohnya bisa kita lakukan biopsi. Untuk tumor yang kurang dari 2 cm, biasanya sulit menegakkan diagnosis secara non-invasif. Non-invasif tadi yang pakai USG, ya, tidak invasif, aman. Oke, karena tingginya diagnosis negatif palsu akibat matangnya vaskularisasi arterial pada nodul. Bila dengan cara imaging dan biopsi tidak diperoleh diagnosis definitif, sebaiknya nanti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan imaging serial tiap 3 bulan sampai diagnosis dapat ditegakkan. Nah, jadi intinya, kalau kita curiga dia hepatoma, tapi tidak bisa mendapatkan gambaran yang definitif hepatoma, seperti gambaran mosaik, cincin, dan sebagainya, nggak ada. 3 bulan lagi, coba periksa lagi. Yang kita harapkan kalau hepatomanya semakin besar, nanti gambaran semakin jelas. Nah, jadi selain menurut Barcelona, bisa juga diagnosis HCC itu menurut AASLD. Ya, 2017
merekomendasikan evaluasi untuk diagnostik HCC itu dengan menggunakan CT scan multifase atau MRI multifase karena memang lebih baik hasilnya. Oke, jadi nanti di samping itu panduan ASLD tidak merekomendasikan biopsi rutin pada setiap intermediate nodul pada setiap stadium yang intermediate pada hepatoma. Jadi ini kita lihat bagaimana cara melihat tabel dari diagram dari bukan diagram, algoritma dari ASLD ini. Jadi kalau kita jumpai adanya nodul di hati, nodulnya kurang dari 1 cm, maka tunggu 3 bulan lagi nanti kita periksa lagi. Kita periksa lagi menggunakan imaging. Ya bisa pakai USG, bisa pakai MRI dan lain sebagainya. Kalau misalnya nodulnya stable, artinya tidak semakin besar, maka periksa 3 bulan lagi. Tapi kalau dia semakin membesar, bertambah dan karakteristiknya berubah, nah maka kita akan lakukan investigasi dengan pemeriksaan yang pemeriksaan lanjutan. Seperti pakai ini, multi-detector computed tomografi. Kalau nodulnya udah lebih dari 1 cm, bisa pakai MDCT yang 4 fase, atau MRI yang dynamic contrast. Nanti dari sini bisa terlihat ada tidaknya arterial hipervaskularisasi. Jadi harus ada massa tambah hipervaskularisasi, bisa di arterial, bisa di venus. Kalau ada katanya berarti tegaklah dia HCC. Tapi kalau tidak ada, maka nanti pakai pemeriksaan yang lainnya seperti CT scan atau MRI. Rupanya dapat hipervaskularisasi, maka tegaklah dia HCC. Tapi kalau nggak dapat, barulah kita lakukan biopsi. Nah, jadi biopsi itu nggak langsung dilakukan. Biopsi itu pilihan terakhir. Kalau misalnya memang gambarannya tidak menunjukkan definitif. Nah. Oke. Selain dari AASLD, bisa juga pakai EASLD, European ya. Nah, jadi kalau ada makronodul atau mikronodul dari USG, ada massa atau nodul di USG, kita lihat massanya kurang dari 1 sampai 2 atau lebih dari 2. Kalau kurang dari 1, maka ini kita ulangi. Kita ulangi pemeriksaannya pada 4 bulan berikutnya. Tadi kan 3 bulan, ini 4 bulan. Kalau dia stable, ulangi lagi 4 bulan. Kalau dia bertambah besar, maka kita investigasi pakai pemeriksaan yang lain. Nah, contohnya bisa pakai 4P CT scan. Ya, kalau untuk yang 1 sampai 2 cm nodulnya, maka kita jumpai ya. Jadi kan tadi misalnya kita lihat dari 4P CT scan ada hallmark atau tanda dari HCC seperti dijumpai hipervaskularisasi dengan nodul. Kalau iya berarti langsung tegak dia HCC. Kalau tidak, lakukan biopsi. Oke, begitu juga dengan yang di atas 2 cm. Tapi kalau di atas 2 cm, satu saja positif teknik. Misalnya, satu tadi pakai USG ada nodul. Di sini samar-samar positifnya. Jadi satu saja positif hasilnya, maka HCC bisa langsung ditegakkan karena nodulnya sudah cukup besar. Tapi kalau tidak, maka lakukan biopsi. Nah, ini faktor risiko yang mendasari terjadinya HCC. Bisa dari hepatitis B, hepatitis C, dan sirosis hati. Tumor marker yang positif, AFP di atas sama dengan 200, jadi yang sering kita pakai AFP. Atau PIVKA. Ya, di atas sama dengan 40. Oke. Tapi sebenarnya ini kan konsensus yang di bawahnya, Bang. Kalau dari penyakit dalam, dia ini dari buku PubD, dia di atas sama dengan 400 AFP-nya.
Ya kalau dari Pakai PUBG yang di dia atas AFP 400 di aja atas lah kita ya. 400 ya. Pakai yang berapa kita di atas 400 aja? Pakai yang 200 apa 400 toh? dia kayaknya yang 200 saja Bang, yang konsensusnya yang 200. terbaru. Nah, jadi gambaran radiologinya yang khas adalah adanya hipervaskularisasi yang tadi pada arterial dan washout pada vena porta. Nah, ini didapatkan gambaran ini dari pemeriksaan CT scan dan MRI atau MRI 3 fase. Jadi kan ini ada kriteria A, kriteria B, kriteria C. Kalau A tambah B tambah C tiga-tiganya positif, atau A tambah C positif, B tambah C positif, maka bisa langsung tegak dia karsinomanya. Hepatomanya bisa langsung tegak. Tapi kalau A tambah B saja atau B saja, ini belum bisa tegak, tapi sudah mencurigakan, maka kita butuhkan pemeriksaan CT scan atau MRI 3 fase. Apabila C saja, lanjutkan biopsi hati. Apabila didapatkan nodul gambaran yang kurang khas, yang atipikal, khususnya nodul hipervaskular tanpa washout pada fase vena porta atau nodul hipovaskular pada fase arterial, pasien harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Nah, ini yang menurut Barcelona dia, Bang. Ya, pemeriksaan stadium hepatoma berdasarkan Child-Pugh dia di sini. Jadi stadium hepatoma itu ada stadium 0, A, B, C, dan D. Stadium 0 itu ya nanti PS ini kita lihat di bawah. PS ini tampakkan pasiennya. Patient ini. Performance status dari si pasien. Ya. PS0 itu dia aktif. Ya udah masih kayak orang normal, tapi tidak seaktif sebelum dia sakit. Nah, PS2 dia tidak bisa melakukan aktivitas fisik yang berat. PS3 dia bisa jaga diri sendiri, bisa urus diri sendiri. PS4 tidak bisa urus diri sendiri, dia butuh orang lain. Kadang-kadang tapi ya nggak sering, nggak tiap hari, dia butuh orang lain untuk kadang-kadang membantu dia mengurus dirinya. Kalau yang keempat, dia tidak bisa apa-apa lagi, dia semuanya butuh orang lain, makan, minuman dibutuh orang lain, karena dia udah terbaring di tempat tidur atau di kursi roda. Nah, jadi PS itu untuk stadium juga, PS0, Child-Pugh yang A, itu masuk ke stadium 0, stadium yang sangat awal. Biasanya nanti di sini tumornya itu di bawah sama dengan 2 cm. Jadi untuk menentukan Child-Pugh itu kita lihat dari sini, Bang. Ya. Jadi Child-Pugh itu kita lihat dari sini, ada yang A. Yang A itu kalau skornya 5 sampai 6, B itu 7 sampai 9, C itu 10. Dari mana kita menghitung skornya? Lihat serum bilirubinnya berapa. Kalau dia di sini misalnya 20, berarti 1 scoringnya. Serum albuminnya berapa? Kalau serum albuminnya dia 33, berarti 2. Nanti kita jumlahkan berapa totalnya. Dapatlah dia Child-Pugh A, B, dan C. Oke. Nah, jadi untuk stadium 0 itu dia PS0 tambah Child-Pugh A. Untuk yang stadium A sampai C itu PS0 sampai 2. Child-Pugh-nya A dan B. Nanti ini kita bagi menjadi 3. Kalau yang stadium awal itu A, ya stadium A, ditandai dengan nodulnya tunggal kurang dari sama dengan 3 cm. Oke, jadi bisa juga tunggal, bisa 3 nodul, tapi 3 nodul ini ukurannya kurang dari sama dengan 3 cm. Oke. Tapi biasanya dia nodulnya tunggal. Ada yang stadium intermediate. Stadium intermediate dia sudah multinodular, sudah banyak nodulnya, lebih dari 1 dan berpisah-pisah dan besar-besar. Kalau yang stadium lanjut ini udah ada metastase.
Ya, sudah ada metastase dan sudah ada keterlibatan KGB. Metastasenya biasanya ke paru-paru. PS-nya 1 sampai 2. Stadium D ini child yang 3 sampai 4, kemudian PS 3 sampai 4 child-nya C, ini stadium terminal. Ya, tanda dari stadium terminal tadi adanya asites yang hemoragik. Jadi isi asitesnya itu darah. Asites yang hemoragik. Ini cara klasifikasinya. Itu PS-nya udah tinggi lah berarti ya. PS 3 Kemudian tata apa bang? PS berapa itu dia kalau yang udah asites hemoragik itu deh? PS 3. Iya, PS 34 dia. 34. PS yang 34 ya bang. Oke deh. Nah, tata laksananya banyak, tapi umumnya tata laksananya itu ya operasi atau transplantasi. Jadi kita reseksi, kita potong hatinya. Untuk pasien dalam kelompok yang non sirosis biasanya fungsi hatinya itu masih normal. Jadi pilihan hatinya ya bisa kita lakukan reseksi hepatik. Tapi kalau dia udah sirosis hepatis, maka harus diseleksi dulu, ya. Karena operasi dapat memicu timbulnya gagal hati dan menurunkan angka harapan hidup. Karena kan kalaulah dia udah gagal hati, kita potong lagi hatinya, makin sedikit hati yang bisa berfungsi. Jadi sirosisnya bisa semakin parah. Nah, pasien dengan yang bilirubinnya normal tanpa hipertensi portal yang bermakna harapan hidupnya itu sekitar 5 tahun. Ya bisa mencapai 70%, dia hidup sekitar 5 tahun. Ya, kontraindikasi tindakan dari reseksi hepatik adalah adanya metastasis di ekstrahepatik. Jadi kalau udah ada metastasis ke paru dan ke lensa dan ke organ-organ yang lain, jangan dilakukan reseksi hepatik. HCC yang difus atau multifokal, jangan dilakukan reseksi hepatik. Nah, kemudian perhatikan juga penyakit-penyakit penyerta yang mempengaruhi ketahanan pasien yang menjalani operasi. Kemudian transplantasi hati. Ya, transplantasi hati ini memungkinkan menyingkirkan tumor dan menggantikan parenkim hati yang mengalami disfungsi. Jadi ini sebenarnya terapi yang paling bagus. Tapi di Indonesia itu sudah masih jarang memang dilakukan karena pendonornya sulit didapatkan dan ketidakcocokannya antara cross match-nya. Jadi selain itu juga sering dilaporkan kematian pasca transplantasi. Karena apa? Karena tumornya berulang lagi. Jadi di hati yang baru tumornya muncul lagi. Karena memang mungkin sudah ada metastasis dan lain sebagainya. Oke. Tumor yang diameternya kurang dari 3 cm akan lebih jarang kambuh daripada tumor yang diameternya lebih dari 5 cm. Nah, kemudian ablasi tumor perkutan. Jadi kita hancurkan sel-sel tumornya dengan bahan-bahan kimia, contohnya asam asetat, ya, atau dengan memodifikasi suhu dengan radiofrekuensi di laser atau microwave atau laser dan cryoablasi. Bisa juga kita lakukan injeksi etanol perkutan (PEI). Ini teknik yang terpilih untuk tumor yang kecil karena efikasinya tinggi. Efek sampingnya relatif rendah dan harganya relatif lebih murah. Ya, kerjanya bagaimana? Kita injeksi etanol itu fungsinya adalah menimbulkan dehidrasi, nekrosis dan sumbatan pada vaskular sehingga terjadi fibrosis nanti pada jaringan tumornya sehingga jaringan tumornya tidak berkembang lagi. Tapi ini untuk tumor yang kecil saja. Oke. Jadi untuk tumor kecil diameter kurang dari 5 cm pada pasien childhood A, kemudian
ini bisa digunakan PI. PI ini sangat bermanfaat untuk tumor kecil, namun reseksibilitasnya terbatas karena adanya sirosis hati non child A. Ya, jadi indikasinya ini hanya untuk child PU yang A. Kalau B, C, D nggak bisa. Ya. Kemudian radiofrekuensi ablasi, Bang. RFA ini menunjukkan angka keberhasilan yang tinggi daripada PI. Ya. Untuk tumor yang lebih besar dari 3 cm. Jadi kalau tumornya besar, kita mau pakai metode ablasi, pakai radiofrekuensi ablasi. Namun, tetap tidak berpengaruh terhadap harapan hidup pasien. Oke. Selain itu, RFA lebih mahal dan efek sampingnya lebih banyak dibandingkan PI. Oke. Jadi, misalnya kita mau pakai RFA, karena kan tidak bisa mencegahkan rekurensi. Setelah pakai RFA itu kita gunakan pemberian asam poliprionik atau poliprenic acid selama 12 bulan untuk menurunkan angka kekambuhan ya pada pasien hepatoma. Kemudian terapi paliatif. Ya, terapi paliatif ini sebagian besar pasien HCC dia biasanya didiagnosis pada stadium menengah sampai lanjut. Di mana kalau udah menengah sampai lanjut ini tidak ada terapi standarnya. Jadi hanya bisa kita lakukan terapi paliatif. Bisa pakai TAE, transarterial embolisasi, atau TACE, transemboli, transarteri kemoembolisasi. Ya, Bang? Kemo ya. Kemoembolisasi. Nah, ini menunjukkan penurunan tumor serta dapat meningkatkan harapan hidup dengan pasien HCC yang tidak bisa di-resectable. Oke. Tes dengan frekuensi 3-4 kali setahun dianjurkan pada pasien yang fungsi hatinya cukup baik, yaitu tetap child PUC A, serta tumor dengan multinodular yang asimptomatik tanpa invasi vaskular atau penyebaran ekstrahepatik masih bisa kita lakukan. Kemudian sebaliknya bagi pasien yang dalam keadaan gagal hati child PUC B, C, ini serangan iskemik akibat terapi ini dapat mengakibatkan efek samping yang berat. Maka kalau dia child PUC B, C jangan dilakukan TAE atau TAC. Nah, maka pakai apa? Bisa kita pakai obat-obatan yang lainnya seperti terapi yang lain seperti imunoterapi dengan interferon, terapi anti-estrogen, anti-androgen, dan lain sebagainya. Nah, nanti ada tabelnya, Bang. Kalau ini harus pakai apa di bawah ya? Ini cuman mengetahui terapi-terapinya saja dulu nih. Ini tabelnya, kalau kondisi pasiennya dia stadium 0, ya, kita lakukan reseksi. Ya, tadi kan HCC-nya kalau stadium 0 ini di bawah 2 nodulnya, 2 cm. Kalau stadium A sampai C, stadium A ini early stage, ya, early stage stadium awal, nodulnya itu 3 cm, di bawah 3 cm. Kemudian lihat, ada nggak penyakit bawaan? Kalau tidak ada penyakit bawaan, artinya tidak ada penyakit penyerta yang lain, kita lakukan transplantasi. Tapi kalau ada, nggak bisa, kita harus pakai RFA. Oke, semuanya ini nanti akan disertai dengan tata laksana kuratif. Ya, masih bisa tata laksana kuratif. Kuratif ini artinya ketiga metode tata laksana ini bisa menyembuhkan pasien. Bisa menyembuhkan, sembuh total bisa, ada harapan sembuh total. Tapi kalau udah stadium intermediate, stadium advance, terminal, ini nggak bisa lagi sembuh total. Kita pakai palliative treatment. Contohnya pakai tes tadi, TACE, untuk yang intermediate. Kalau dia advance ini dia kan stadium yang lanjut ya kan, Bang? Nah, yang udah metastasis ya. Kalau udah ada metastasis kita harus pakai sorafenib. Ya, ini palliative treatment. Oke. Yang child PUC D, yang stage D,
terminal stage, ini nggak bisa kita lakukan apa-apa lagi sebenarnya. Nggak ada tata khusus ya. Jadi simptomatik aja. Kalau di ASI tes, kita lakukan fungsi ASI tes. Kalau dia anemia, kita kasih transfusi kalau memang HB di bawah 7 seperti itu ya Bang. Nah, ini dia penjelasan stadium-stadiumnya. Ya, jadi sama tadi penjelasan stadiumnya, ada yang very early stage, kemudian stage B intermediate, stage C advance, sama nanti stage D yang terminal stage. Oke, sampai di sini Bang ada yang mau ditanya? Belum ada, Dek. Dek, tapi yang RF sama PE tadi tuh kalau ada sakit ya, sakit komorbid ya, Dek ya, baru bisa dilakukan itu ya. RF atau PEE ini, RFI ini kan RFA ada sama transplantasi. Asal ada aja penyakit penyertanya Bang, langsung kita lakukan RFA. Karena transplantasi ini kalau ada penyakit penyerta akan menyulitkan transplantasinya. Nah. Dengan syarat harus di stage A ya. Stage A ya. Oh, oke. Oke, Dek. Oke. Ini nomor 1 Bang. Kita coba ya. Ini soal-soal gini yang paling pening-pening kepala ya kan, Dek. Coba ya, pria 51 tahun datang dengan hepatitis B kronis, datang dengan nyeri perut dan asites yang baru muncul. USG hari ini menunjukkan pembesaran hati dan trombosis vena portal. Diagnosis yang paling mungkin adalah nyeri perut dan asites. USG menunjukkan pembesaran hati ya. USG-nya udah ada pembesaran hati, ya kan? Sebetulnya semuanya ini bisa menjebak kali soalnya nih ya. Ngeri kali ya. Tapi karena USG-nya ini ada pembesaran hati, ya berarti kan ada masalah HCC lah ini. USG-nya ada pembesaran hati. Dan ada tadi kan ciri khasnya Bang, dari USG pembesaran hati, pembesaran kan? disertai adanya trombosis di vena. Betul kan? Tapi semuanya ini kalau dari USG. Kalau dari MRI sama CT scan nanti akan nampak lagi hipervaskularisasi. Jadi kalau dari 3 itu udah pas sekali dia hepatoma hipervaskularisasi. Ya? Iya. Tapi Dek, hepatitis akut sedang flare ini enggak obstruksi. Semuanya ini kan hampir bisa ini sebetulnya kan. SBP pun bisa kan. Kalau yang dodol ini nggak bisa kayaknya. Jadi kan Bang, kalau dia untuk hepatitis akut, dia jarang ada trombosis di vena. Oh jarang trombosisnya ini muncul karena memang banyak vaskularisasi di sana, hipervaskularisasi. Kalau yang lain, kalau SBP ini yang pas ini biasanya karena sirosis hepatis, malah USG-nya tidak pembesaran hati. Kalau sirosis hepatis kan ini apa namanya? Boleh dibuat. Jadi kenapa bisa peritonitis bakterial spontan ini biasa dari asites kan Bang? Dari asites dulu. Kenapa bisa asites? Karena sirosis. Kalau sirosis kan hatinya mengecil seperti itu. Malah kalau peritonitis ini dia nggak terjadi pembesaran hati ya di USG-nya ya? Ya kan? Nggak ada masalah hati dia di peritonitis. Ada masalah hatinya asites. Awalnya dari asites, baru dari jadi peritonitis. Tapi kan asites itu karena sirosis. Kalau sirosis itu biasanya hatinya mengecil. Jadi nanti kan gejala sirosis sama HCC ini sering mirip. Iya. Sebenarnya bukan sering mirip. Dari sirosis dia berkembang menjadi HCC. Tumpang tindih ya? Nah, tumpang tindih. Kalau sirosis murni nggak ada nodul-nodul di heparnya. Heparnya nggak terlalu membesar. Tapi kalau gejala-gejala sirosis tambah nodul-nodul di heparnya membesar, berdungkul-dungkul atau bernodul-nodul ketika diraba, katanya itu HCC. Oh iya, jelek lah hatinya gitu ya, nodul ya. Oke. Kalau obstruktif itu yang cantik itu obstruktif aliran dan obstruktif ini bisa akibat apa saja? Banyak ya. Bisa akibat batu di saluran empedu, ya banyak. Batu ya. Banyak Bang.
Udah jelas dia ya. Bisa juga hasilnya. akibat tumor, tapi itu bukan ciri khas dari gambaran tumor. Semuanya bisa netronnya. Iya, tapi memang khas Mm-mm. sekali memang karena pembesaran tadi ya dia hasil ya. Mm-mm. Iya, Pak. Iya. Tapi kalau Nah, katanya ada pembesaran hati disertai ada batu, berarti obstruktif, kemungkinan lebih besar. buatkan kenapa di situ Gitu. detail coba tarik, berarti itu ada batu ya kan? Kalau yang Mm-mm. entok berarti hatinya mengecil ya kan, Dek? Hatinya mengecil. Kalau seandainya super infeksi, apa itu? Leukositnya tinggi. Sorry bang, ini Itu tadi hatinya mengecil pada USG. hasil tes Hati tes, tapi pada USG karena sirosis sirosis. hati mengecil. Hati mengecil pada USG. Kalau hepatitis akut Kalau tadi yang super sudah infeksi ini dia Hep B tambah Hep D. Ini super infeksi, makanya mereka sering bersamaan. banyak apanya ya? Ada 2 gitu ya. Yang A tadi? Yang A ini tidak ada fibrosis. Nggak ada fibrosis ya. Tidak. Oke. Oke. Nomor 2 bang. Nomor 2, seorang laki-laki usia 55 tahun didiagnosis dengan karsinoma hepatoselular (ACC). Berdasarkan pemeriksaan USG dan CT scan, hasil CT scan abdomen menunjukkan adanya massa berukuran 8,7 dikali 8,2 dikali 7,9. Gede ini. Di segmen 7 dan 8 hati. Permukaan hati irregular, udah jelek. Terdapat trombus di vena porta utama. Ya jelas sekali lah HCC dia nih. Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, berarti belum metastasis, ya kan, Dek? Belum ada nodulnya dia. Berarti dia bukan stage. Dia nggak usah gimana? Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Betul lah, Bang kan? Dia berarti berarti belum metastasis kan? Ya, Fototorak bang. tidak menunjukkan adanya nodul di paru. Pilihan terapi mengacu pada Barcelona BCLC-nya adalah kalau dia pilih sorafenib itu kan harus multinodul, ya kan, Dek? Harus ada Sorafenib harus ada metastasis. metastasis. Salah dia nih kan? Ya, salah berarti Udah kuncinya. pandai ya, Bang. Gitu ya. Tidak ada metastasis. Kalau ada pembesaran kelenjar getah bening, itu Udah pandai, Bang. berarti ada Jadi metastasis. dia salah ini, nggak sorafenib aturannya reseksi. Bentar dulu, dia ada penyakitnya apa enggak nih? Dia nggak ada penyakit kan? Kalau nggak ada Kalau penyakit bisa reseksi, transportasi. nodulnya kurang dari 2 cm, bang. Ini nodulnya Banyak kali ya. 9, berarti udah lebih dari 2 cm nodulnya. Besar ya, berarti harus kita reseksi. Kita apa? Kita tes ya, TACE. Karena kalau Kenapa nodulnya multinodular, lebih multinodular besar, ini dia intermediate stage. Tes. Tapi kalau tadi ada metastasis, baru dia ke sorafenib. Kita tace Kalau ya. ini yang early, stadium A, dia kurang dari 3 cm. Kita RFA atau transplantasi. Ini yang tadi ada penyakit penyerta. Ada penyakit yang lain. Berarti kayaknya ini nggak mungkin keluar paliatif, deh. Ini pasti antara A, B, C nih. Seringkali abang jumpa A, B sama C. D sama 0 itu nggak akan pernah keluar. Jadi intinya kan gini kan. Pertama kali kita lihat dulu lah ada metastasis nggak dia. Ini kan di soal kan nggak ada metastasis. Baru tengok ukurannya 3. Di bawah 3 apa di atas 3. Kalau di bawah 3 tengok ada penyakit apa enggak ya kan. Kalau ada penyakit kita kasih RFA, reseksi. Kalau nggak ada, kita kasih transplantasi. Ya kan, Dek? Kalau seandainya lebih dari 3, kita tace ya. Udah paham, Abang. Sip. Oke. Jadi kapan kita lakukan reseksi? Di bawah 3? Kalau dia di bawah 2, bang. Di bawah 2 nodulnya. Oke. Ini di bawah Salah 2 jawabannya. ya. Tace lah jawabannya di bawah berarti. 2 cm. Di bawah 2 cm. Udah paham, Abang. Transplantasi ini kalau tidak ada penyakit penyerta. Iya. Kok tace itu B nggak ada kan? Di BCLC nggak ada B kan? Pilihan B. Ya, kombinasi nggak ada. Nggak ada kan?
Kalau sorafenib dia multinodul metastasis. Metastasis. Metastasis atau multinodul, banyak nodulnya. Oke, udah paham Abang. Oke. Oke, ini kan multinodul ya Bang. Dia Mana? di segmen 7 dan segmen 8 hati. Oh iya ya. Ya ada 2 nodulnya. Multinodul. Jadi ini Ben, multinodul. kenapa kita nggak pilih sorafenib, Dek? Tapi ini metastasis. Multinodul tambah metastasis. Bukan. Kan nggak ada metastasisnya kan? Oh. Tidak ada pembesaran KGB dan Harus tidak ada ada nodul di paru. Nah, berarti kalau ada nodul di paru berarti ada sorafenib itu harus metastasis. 2 ya, multinodul dan metastasis ya. Metastasis di KGB dan di organ lain. Nah, salah satu aja boleh sih. Kalau hanya salah satu aja nggak boleh? Boleh Bang. Kalau di KGB aja boleh atau di organ. Soal kita kan ada di segmen 7 segmen 8 tapi 2. Tapi kan masih di hati Bang. Metastasis itu kan dia menyebar keluar hati. Ini kan di segmen masih di hati. Nodulnya ada 2 di hati, tapi masih di hati. Kalau dia menyebar ke KGB, menyebar ke organ lain baru dia kita katakan metastasis. Oke. Iya, tapi Nomor 3 Bang. Laki-laki 42 tahun diketahui sirosis hepatis berdasarkan pemeriksaan USG abdomen. Saat ini keluhan lemas dan mual. Pemeriksaan fisik tidak ada anemis dan terik. HbSAg dan anti-HCV-nya negatif. Anjuran untuk follow up-nya adalah, bentar, ini soal-soal kemarin juga nih. Ento dodol cantik salah ini Dek. Abang antara A sama B nih, bentar ya. USG abdomen ulang setiap 6 bulan untuk nilai progresivitas sirosis USG 3 sampai. Oh, dia ada SH kan? Oh, SH ya ayam lah. Ayam kan? Ya, 3 sampai 6 bulan ya, Bang. Oke. Oke, sampai di sini Bang yang mau ditanya. Belum ada Dek, tapi harus diulang ya BCLC itu ya, aduh. Sakit kepala ya. Jadi fokus BCLC. Abang hafal BCLC-nya aja. Iya. Ini aja tata laksananya seputar ini. Pertanyaannya kan. Kalau yang di atas itu pengantarnya aja tadi Bang. Gak ada itu deh. BCLC-nya aja. Tapi baru paham Abang BCLC kayak gitu rupanya ya. Iya. Pikir lagi sibuk Dek. Enggak Bang, kenapa tuh Bang? Ini Abang kan dapat ini teman Abang di UI. Ya kan Dek. Kami tukaran-tukaran. Dia ada orang dosen dia spesialis parunya KP ya kan, ada kasih kayak inilah kisi-kisi gitu, kita bahas yuk ada 10 soal cuma kok. Asma boleh Bang, paru ya Bang. Iya, asma, PPOK sama TB Dek. Ngeri kali soalnya. Jangan-jangan ini besok keluar ya kan. Boleh. Cobalah kamu close biar Abang share dulu. Oke, dari Abang pikirin dulu materinya Bang. Senior Abang kan lagi di UI, dia tukaran kami ya, Abang minta tolong lah kan. Tolong Abang. Dikasihnya. Jarang-jarang kita dapat slide anak UI ini Dek. Kalau kamu mau nanti Abang kasih nih. Boleh Bang. Ini habis ini kita mau materi apa Bang? Habis ini kita mau materi apa? Terakhir Abang minta lupus. Kapan kita jumpa lagi? Selasa mungkin Bang. Senin nggak bisa. Karena Senin Fikri ngajar juga. Jam berapa? Gimana Bang? Kamu Senin ngajar jam berapa? Selasa malam Bang. Enggak, Senin ngajar jam berapa? Malam. Pagi gitu? Pagi siang nggak kosong? Pagi sampai sore Fikri masuk PKM kan Bang. Pulang jam 5 tuh biasanya. Karena PKM kami jam 4. Jam 4 dari sana, jam 5 sampai rumah. Oke. Malamnya ngajar. Malam jam berapa ngajar? Masuk jam Abang 7:30 biasanya gitu. Kalau ngajar UKM PPD itu 3 sampai 4 jam deh Bang. Jam 7:30. Nggak bisa ya. Ya udahlah. Ya udahlah. Maksud Abang kan lupus itu kan gede juga Dek. Gede. Jadi maksudnya terakhir lupus, baru kita tinggal bahas soal aja semuanya. Udah gitu aja. Itu aja. Oke, coba Bang. Bentar ya, Abang share dulu nih.
Abang share. Bentar ya, abang agak-agak gaptek nih, Dek. File. Simpanan dokumen. Tadi abang minta dan dikasih dia, Dek. Kita bahas dulu ya. Mana ini? Strategi. Oh, ini yang asma, Dek. Lihat si dokter ini. Coba ya. Nampak, Dek? Nampak kan? Belum bang, belum. Hah? Oh udah, bang. Udah kan? Udah. Di soal terakhirnya jadi halaman terakhir. Nah, ini dia. Coba ya. Kita coba ya, Dek. Iya bang. Seorang wanita, ini bisa dicoret-coret nggak ya? Abang nggak gaptek. Ada tuh, bisa tuh bang, gambar pensilnya. Mana nih? Ini ya. Oh, bisa. Oke. Seorang wanita berusia 28 tahun dengan asma persisten, ringan, Dek, yang sudah berlangsung lama datang menemui Anda karena dia baru mengetahui bahwa dia hamil. Obatnya satu-satunya adalah beclometasone yang dihirup 2 kali sehari dan albuterol sesuai kebutuhan. Dia biasanya menggunakan albuterolnya kurang dari 2 kali seminggu. Dia ingin tahu apa yang dia harapkan mengenai keparahan asmanya dan apakah ada perubahan obat yang harus dilakukan saat ini. Manakah dari penelitian berikut yang benar? Sebetulnya dia nanya klasifikasi kan, Dek, kan? Serem kali kan? Gila soalnya nih. Jadi derajat ini kan dia tanyakan sebetulnya kan? Iya bang. Bentar ya. Kalau derajat, bentar, asma persisten dia sudah mengetahui bahwa dia hamil. Kalau dia nggak ada dibuat serangannya ya, nggak ada dikasih tahu ya serangan berapa kali dia nih. Persisten ringan berarti udah ringan, dikelompokkan ke persisten ringan. Ringan berarti kan? Ringan berarti kalau gitu dia memang harus lanjut lah obatnya, ya kan? Iya, karena sekarang untuk asma itu dia ada step 1, step 2, step 3 sampai step 6 ya kan bang, kemarin yang kita bahas. Jadi memang pilihan terapi yang paling baik itu ya ICS, inhalasi kortikosteroid udah dapat. Tambah ini laba. Nah, dia juga ada dapat. Labanya harusnya biasanya formoterol kita pakai, tapi di situ dia kasih yang apa di situ? Albuterol. Nah, jadi udah dapat. Ya udah. Tapi masalah dia aja. Hamil nggak apa-apa ini kan? Nggak bermasalah sama dia hamil. Nah, jadi tetap dilanjutkan obatnya. Oh, oke. Dia coba kita sedikit ya dia. Kalau dia harus beralih dan inhalasi albuterol ini nggak boleh lah ya. Malah dia harus pakai yang dihirup-hirup itu kan? Iya. Oke. Soal nomor 2, Dek. Seorang wanita 24 tahun datang dengan keluhan sesak nafas dan mengik. Ini dia. Sesak nafas dan mengik. Dia mencatat gejalanya menjadi lebih buruk ketika dia sedang berolahraga di luar ruangan dan berada di sekitar kucing. Waduh. Dia telah menderita rinitis alergi. Dia sedang menderita rinitis alergi. Nah, inilah soal-soal orang-orang UI ini. Banyak kali diagnosanya pening, Wak. Di musim semi dan musim panas selama bertahun-tahun dan menderita eksim sebagai seorang anak. Apa pula ya? Eksim sebagai seorang anak. Ini gatal-gatal gitu, Bang. Oh. Jadi kan kalau ini asma ini gini perjalanannya, Bang. Tetap judul besarnya alergi dia. Di anak awalnya dia alergi susu sapi misalnya pas bayi. Nanti udah agak dewasa muncul eksim. Kayak urtikari atau dermatitis kontak alergi. Baru nanti perjalanannya agak besar lagi, berubah lagi dia jadi rinitis alergi. Baru sekarang jadi asma. Nah, jadi alergi itu akan berubah-ubah sesuai dengan tempat organnya. Jadi judul besarnya tetap alergi. Oh, oke. Pada pemeriksaan fisik didapatkan wheezing, ya Dek, ada wheezing saat ekspirasi. Tes fungsi parunya menunjukkan FEP1-nya
ini ya, 2,67, 79%. FVC-nya bentar, kita tengok ini aja langsung. FVP1-nya bentar. FVP1 per FVC ada? Nih. FVP1 per FVC-nya itu 70%, Dek. Berarti memang obstruktif ya, Dek. Betul, Abang kan? Dia obstruktif. Baru kita tengok ini yang sudah dikasih bronchodilator, apa namanya tuh? FVP1 ya. Nih. FVP1-nya meningkat menjadi 3,0. Cocok lah. Masih 12%, nggak 15%, Dek. Peningkatannya. Tuh, 12,4%. Baik dia soalnya nih, dikasih taunya 12,4%. Nggak perlu kita hitung-hitung lagi. Jadi dia tanya, manakah dari pernyataan berikut tentang proses penyakit pasien yang benar? Oh, dia nanya ininya ya. Konfirmasi diagnosis akan memerlukan pengujian dengan metakolin. Kematian akibat penyakit ini telah meningkat selama dekade terakhir. Faktor risiko yang paling umum pada individu dengan gangguan ini adalah kecenderungan genetik. Prevalensi gangguan tidak berubah dalam beberapa dekade terakhir. Tingkat keparahan penyakit tidak bervariasi secara signifikan pada pasien tertentu dengan penyakit. Agak goyang Abang soal gini, Dek. Apa ini, Dek? Memang yang paling tepat kalau alergi, asma, sering kita tanyakan riwayat keluarga ada nggak yang alergi juga atau ada nggak yang asma juga. Karena berarti memang genetik. Penurunan genetik. Jarang asma itu didapat. Jadi asma itu memang sudah ada keturunan genetiknya. Makanya nanti bapaknya atau mamanya pasti ada yang alergi pasti ada yang asma juga. Seminimal-minimal mungkin alergi makanan. Makanya nanti ada sering disebut riwayat atopi positif. Atopi itu ada alergi pada keluarga juga, pada bapak atau ibunya. Gitu ya. Berarti C kan jawabannya kan? Ini yang paling tepat. Kalau yang konfirmasi diagnosis memerlukan pengujian dengan metakolin kurang tepat. Ya, pengujian diagnosis cukup pakai yang ini aja, udah bisa pakai FEV1 dan lain-lain. Kemarin berapa persen, Dek? 15 kan? Betul kan, Abang? Di bawah 15 apa yang FEV1 post bronchodilator naik berapa? 10 apa 15 ya? Di atas 10, di atas 10 kalau nggak salah, Bang. Memang ada beberapa referensi dia, Bang. PEV variability-nya di atas 10%. PEV variability di atas 10%. Nanti dia kena ya, di atas 12 ya. Oke. Ini lagi, Dek. Seorang wanita 38 tahun dibawa ke IGD karena status asmatikus. Waduh, seram ini. Pasien mengalami perburukan dengan cepat dan meninggal karena penyakitnya. Semua gambaran patologis berikut dapat ditemukan pada pasien kecuali. Aduh, simple soalnya kan, tapi kayak gini lah. Inilah soal UI, Dek. Seorang wanita 38 tahun dibawa IG asmatikus, pasien mengalami perburukan. Ya, perburukan dan cepat dan meninggal karena penyakitnya. Semua gambaran patologis berikut dapat ditemukan pada pasien kecuali. Coba ya kita satu-satu ya. Abang tepis dulu ya. Infiltrasi mukosa jalan nafas dan eosinofilia dan sel limfosit T teraktivasi. Ini Abang rasa betul lah. Ya, betul Bang. Ya, karena kan asma itu eosinofilnya meningkat, hipereosinofilia. Jadi ini dia, eosinofil yang menyebabkan itu. Infiltrasi ruang alveolar oleh eosinofil neutrofil. Betul lah. Betul juga. Ini betul juga. Penyempitan lumit. Betul kali lah. Nih. Ya kan? Oleh Mopus. Ya, Bang. Penebalan dan edema ini bentar ya. Abang agak ragu antara dodol sama entok ini loh. Tapi kayaknya dodolnya betul. Penebalan dan edema di lingkungan napas. Ya kan? Ya, kalau penebalan dan edema, memang dia menebal dan edema. Makanya nanti setelah kita berikan SABA atau LABA, penebalannya itu akan berkurang. Nah, jadi dia sesak itu karena menebal jalan nafasnya, sehingga udara nggak bisa lewat. Nah, kalau yang entok, memang menebal juga, tapi penebalannya karena apa? Karena deposit kolagen. Kalau udah deposit kolagen, ini artinya dia udah permanen. Kolagennya menumpuk di situ menebal. Dia walaupun berarti ini PPOK.
Ya Iya, kan? PPOK dia Ah, karena paparan asap. Jadi nanti dia degenerasi selnya menjadi kolagen. Makanya oh PPOK gitu. itu walaupun dia kita Mm-mm. kasih sabar, dia bisa melega tapi nggak sampai Bersih apa penurunannya itu balik nggak lagi? sampai lebih dari 10%, kurang dari 10%. Bisa kita lebarkan jalan Hmm, nafasnya tapi nggak sempurna, tetap ada penebalan kolagennya. irreversible ya. Irreversible. Oke. Ada lagi nggak? Oh ada deh. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa bang, aman bang. Oke. Seorang wanita 43 tahun datang dengan keluhan sesak juga. Dirasakan terus-menerus sejak 3 hari yang lalu. Disertai mengik, batuk berdahak berwarna putih. Pasien memiliki riwayat asma sejak usia 8 tahun. Pasien juga mengeluh sering gatal-gatal apabila cuaca dingin. Nah, pemeriksaan fisik didapatkan barel chest. Wah, besar. Sela iga melebar, wheezing di sepertiga tengah kanan dan kiri. Pemeriksaan penunjang ronsen fototorak didapatkan kesan emfisematus lung. Diafragma mendatar. Hasil spirometri, bentar dulu, FEV1 per FVC nggak ada. Aduh, nggak dikasih taunya. FEV1-nya 50%, FVC-nya 65%. Abang jarang nengok FVC inilah, nggak penting abang rasa. Ya kan, Dek? Pasien Ya bang. menggunakan biasa menggunakan obat rutin salbutamol dan fenetrol inhaler. Patofisiologi super lah. Bentar ya. Kalau kronik ini kalau abang rasa dia ke PPOKD, betul nggak? Ya bang. Ya kan? Akumulasi markov pada daerah yang terkena paparan. Bentar, ini simpan dulu. Degranulosis sel mas yang, oh ini lebih betul, histamin. Paling betul ini. Tapi Reaksi soalnya ini antibodi. lebih mengarah ke PPOK ya bang. Inilah. Ada lagi nanti asma, di bawah kayaknya asmanya. Asma kan di atas tadi. Reaksi, Ya ini soal yang ini dia lebih mengarah ke PPOK. kenapa? Oh tapi dia memiliki riwayat asma sejak 8 tahun ya? Tapi ada asma nih. Nah, ada asma Ya dia ya mas tadi ya. di anak Ya nih. asma nih, berarti dia asma. Hmm. Cuman udah komplikasi ke PPOK. Nah, Oh, jadi atos. asma awalnya tapi udah Atos. komplikasi ke PPOK. Makanya memang degranulasi sel mas. Jawabannya. Apa? Jadi patofis, ya bang? Ada lagi. Kalau nggak salah nanti terbaca bang di bawah nanti ada tuh acos lagi, acos. Yang apa Oh overlapping ya? iya, dia overlapping. Ya ini overlapping. Ya kayak gitulah overlapping. Jadi kalau asma ini dia yang berperan itu IgE. IgE nanti akan menduduki reseptornya, reseptor IgE ini di sel mas. Kalau IgE menduduki reseptor di sel masnya akan pecah. Isi sel mas ini siapa? Isi sel masnya itu sih histamin. Nah, jadi setelah histaminnya keluar dari sel mas, histamin inilah yang pergi ke saluran pernafasan, ke bronkus, jadi bronkokontriksi dia. Makanya kita berikan salah satu obat yang kita berikan adalah antihistamin untuk pasien-pasien asma atau alergi. Oh, oke. Ya. Kenapa dodol salah, Dek? Nah, AGM. kalau kompleks antigen antibodi ini lebih ke untuk kasus-kasus penyakit jantung rematik, demam rematik, itu kompleks antigen antibodi. IgM, kompleks antibodi dan antigen si Streptococcus itu akan menumpuk di jaringan misalnya jantung menyebabkan karditis di jantung, menumpuk di sendi menyebabkan poliartritis. Nah, kalau asma nggak ada kompleks antigen antibodi, ya dia lebih ke IgE, selma sama histamin, Pak. Ini dia kan keluar dia kayaknya nih. Coba Bang baca ya. Seorang wanita 70 tahun datang dengan keluhan sesak. Dirasakan terus-menerus sejak 2 hari yang lalu. Disertai mengik, batuk berdahak warna putih. Pasien memiliki riwayat asma sejak 10 tahun tuh. Ada asma dia. Pasien tinggal bersama anaknya yang merokok. Ini dia. Anaknya yang merokok sejak 30 tahun yang lalu. Pemeriksaan fisik didapatkan barrel chest. Sela iga melebar, wheezing di sepertiga tengah, kanan dan kiri. Pemeriksaan penunjang ronsen torak didapati kesan emphysematus lung.
diafragmanya mendatar, dan hasil spirometrinya sama kayak tadi, Dek. Tapi di sini Ya, dia ada diagnosis. kata-kata anaknya merokok di sini nih. Nah, jadi kita bingung apakah antara asma atau PPOK. Nah, Ya, ini udah overlap ini ya Bang, acos. itulah namanya overlap. Tapi macam mana menegakkan overlap ini? Karena di sini ada PPOK juga, ada serangan asma juga. Yang mana? Kayak mana jadinya? Nah, jadi kan di soalnya, di settingan soalnya, Hmm. dia dari kecil udah asma. Berarti memang awalnya asma, ditambah lagi dia udah merokok 30 tahun yang lalu. Jadi ada klinis riwayat asma tambah klinis PPOK itu acos. Ya, klinis PPOK apa aja? Riwayat merokok, barrel chest, laiga melebar. Nah, apa namanya, dada yang emfisema, diafragma mendatar. Nah, ini kan ciri khas dari PPOK. Tapi disebutkan di soal ada riwayat asma, berarti asma tambah PPOK kita sebut sebagai itu asma, kayak murni mana, asma Dek? saja. Murni asma saja. Abang Berarti mau memang nanya. gimana? Dia nggak ada Abang mau gejala nanya. PPOK-nya, murni serangan asma saja. Sesak, mengi, kemudian nanti ada nggak ada gambaran radiologis yang khas, nggak ada. Kalaupun gambaran radiologis yang khas itu hanya hipervaskularisasi saja. Nah, nggak ada selaiga melebar, nggak ada lain-lain, itu serangan asma. Kalau PPOK exacerbasi ini ingat, sesaknya bertambah berat, sputumnya berubah warna. Nah, kalau ada seperti ini tanpa ada riwayat asma sebelumnya, nggak ada riwayat asma pada saat anak-anak, itu kita sebut serangan PPOK exacerbasi. Jadi PPOK yang awalnya stabil sekarang jadi exacerbasi, jadi bertambah sesaknya. Bagaimana spirometri pada acos ini, Dek? Nah, kira-kira umumnya sama ya Bang, sama dia karena udah overlap. Berarti Jadi kan FEP1 per FEC-nya kan pasti di bawah 70%, betul? ya tetap Bang, itu sama. Untuk diagnosisnya itu sama. Hanya saja nanti riwayat Bang, dari riwayatnya saja kita lihat. Dia nggak bisa tegakkan dari pemeriksaan ini ya, dari anamnesis lah ya. Iya Bang. Oke. Ini terakhir nih kayaknya di asma dan PPOK. Seorang laki-laki 24 tahun bekerja sebagai pembuat roti. Oh, pembuat roti nih, alergi juga ini. Datang ke poliklinik dengan keluh sesak nafas, disertai mengik, batuk, mata gatal saat sedang bekerja. Pasien baru saja mulai bekerja setelah lulus kuliah. Pasien tidak merokok, nggak merokok dia, dan tidak memiliki riwayat asma. Nggak ada asma pula dia. Tetapi sering mengeluh gatal bila makan makanan laut. Oh, alergi dia. Keluhan sesak ini memburuk pada hari kerja dan membaik pada hari libur. Pemeriksaan fisik tanda vital dalam batas normal, tidak ada wheezing. Pemeriksaan apa yang paling tepat untuk menegakkan diagnosa pada pasien ini? Ini apa ini yang kerja-kerja di pabrik itu nih? Apa nama diagnosanya nih? Pemeriksaan Penyakit spirometri paru akibat kerja ya. Iya kan, betul kan, Dek? Betul lah Bang nih. Penyakit, betul kan? Penyakit ya. Karena jadi dia libur pembuat roti, sesak serta mengik, batuk, gatal pada matanya gatal saat sedang bekerja. Baru saja lulus kuliah. Pasien tidak merokok dan tidak ada asma sebelumnya, tapi sering mengeluh gatal bila makan bahan-bahan bawang. Keluhan ini memburuk pada hari kerja dan membaik pada libur. Oke. Serem ya. Jadi dia untuk menegakkan diagnosis, spirometri saat shift kerja, pemeriksaan spiro pada saat dan selama hari kerja, sebelum dan saat shift. Pemeriksaan peak flu. Peak flu ini apa lagi? Abang tulis spirometri aja lah. Ya, peak flu rate. Sebenarnya sama peak flu sama spirometri ini. Sebetulnya paling harusnya bagus sama. Adik lebih condong kemana? Kayaknya kalau abang pastinya harus saat nih. Biar bola kayaknya. Ya, saat dan setelah shift kerja ya. Yang bola, dikarenakan saat kerja kita bandingkan setelah kerja gimana ya? Ya, yang bola lebih nih, Bang. Oke. Bentar ya, Dek. Ini abang save dulu. Gimana cara save ini? Ini ya.
Save-nya itu Abang gaptek ini, Dek. Ini ya. Mana? Oh, ini aja. di Abang kirim. Abang kirim ke kamu. Nah, Oke, abang Bang, kirim nanti ke kita lihat kamu. lagi. Nah, abang kirim ke kamu. Tuh, itu soal orang UI tuh, Dek. Jangan kasih tahu kemana-mana Nanti ya. Fikri lihat, Fikri koreksi lagi, Bang. Jangan kasih tahu kemana-mana tuh, gawat kita nanti. Oke. Mana? Satu lagi, Dek. Belum. TB Oke, nih. siap, Bang. TB. Nah, TB. Bentar dulu. Oh, ini simpan. Tulis perangkat ini aja. Perangkat ini simpan. Komen. Oh, udah ada Bang simpan kok. Nah, ini yang TB. Coba ya kita tes ya. Si dokter itu juga ini. Oke. Ini, Dek. Seorang perempuan umur 23 tahun bekerja sebagai perawat di rumah sakit di bangsal khusus pasien TB. Menjalani pemeriksaan screening TB. 1 tahun lalu, hasil tes mantuk indurasinya 4 mm. Saat ini hasil indurasinya jadi 7, Dek. Oh, kita belum belajar loh ini. Dalam 48 jam. Berarti 2 hari ya. Tidak ada riwayat pengobatan TB sebelumnya. Pernyataan yang tidak sesuai. Allah, tidak sesuai pula. Tidak sesuai dengan tata laksana pasien ini adalah Abang coba mau nelaah sedikit. Berarti kan pada dasarnya intinya dia ini kan, oh bentar deh, kalau nggak salah tes Mantox ini harus di atas 10 cm, 10 mm kan dikatakan positif. Iya Bang, kan? harus 10 dikatakan positif. Indurasi di atas 10. Berarti ini masih belum, tapi dia meningkat dari 4 ke 7. Kayak mana? Jadi setiap orang yang kontak dengan TB Bang harus kita berikan profilaksis isoniazid. Nah, jadi dia di sini bermain profilaksisnya yang dia salahkan. Jadi profilaksis itu ya hanya berisi isoniazid saja, biasanya 6 sampai 9 bulan ya Pak, biasanya. Nah, biasanya 6 sampai 9 bulan. Nah, 6 sampai 9 bulan biasanya, Bang. Oke. Berarti ini betul ya? Ini betul. Mana lagi, Dek? Berarti inilah yang salah. Ya kan? Tapi ini ditambah rifampicin loh. Ini ditambah rifampicin. Ya, makanya menurut Fikri yang nggak tepat itu ditambah dengan rifampicin. Rifapentin ini boleh kita berikan karena ini antibiotik untuk mengurangi untuk pasien-pasien dengan positif Mantox bisa kita berikan antibiotik. Ya. Jadi rifapentin ini antibiotik yang bekerja untuk mengurangi infeksi bakteri bagi penderita yang dilakukan tuberkulin aktif positif dia tuberkulinnya boleh kita berikan rifapentin. Ya disertai dengan berarti kamu lebih ke bola apa cantik? Cantik Bang. Cantik, jadi kan sebenarnya gini Bang. Ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 9 bulan. Jadi berbeda-beda dari ini, berbeda-beda berbeda-beda referensi. Kenapa enggak rifampicin? Kenapa yang cantik? Karena dia ditambah dengan rifampicin. Harusnya isoniazid aja dulu single. Ini untuk untuk profilaksisnya. Tapi yang kayak gini biasanya ada tuh teorinya di atas Bang. Makanya kayaknya nanti lebih enak Fikri koreksi aja dulu yang di atas, Fikri samakan sama materi yang di atas. Boleh. Dibuat. Ini materi dia semua deh, kuliah dia semua. Abang kirim aja dulu, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Boleh. Di nanti abang hari kirim. Selasa. Biar nggak salah-salah kita nerkan-nerkan kan. Boleh. Tapi sambil kita baca dulu ya sedikit ya. Boleh Bang. Seorang laki-laki 56 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan batuk bercampur darah yang dialami sejak 2 minggu terakhir. Nih, disertai demam, hilang timbul dan keringat malam. Oke, TB ya. Pasien bekerja sebagai karyawan di pabrik keramik.
dan di rumahnya pasien juga melihara binatang seperti burung nuri, waduh, kucing Anggora. Riwayat hipertensi ada pula, tidak berobat. Riwayat sakit kuning ada, iya mak pening bah, banyak kali sakit dia Dek. Ada saat pasien masih SMP tapi minum obat herbal, Dari pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal kecuali adanya tato naga, mampus. Sida pula ini. Ada rongki pada apex salah nih. Ada rongki pada apex paru, bilateral erythema palmaris. Sekali ya. Erythema palmaris dari hasil lab wetnya leukosit bagus, platelet bagus, gula, hipogliklemi pula lagi. Fungsi hati meningkat nih. Urium kreatinin bagus, HbS patut positif tuh. HCV-nya non, hasil TCM-nya menunjukkan Mycobacterium detected dengan sensitif, masih bisa dikasih rifampicin. Tata laksana untuk panduan obat TB dapat diberikan pada pasien dengan penyakit hati kronik kadar SGPT 3 kali normal adalah sebagai berikut kecuali, jahat kali soalnya, kecuali pula dibuatnya Dek. Bentar, berarti dia ini diagnosanya ada TB baru kan, kategori 1 lah ini kan Dek, betul kan Dek? Kategori 1, tambah lagi ada hepatitis B, hepatitis B, apa kita jawab Dek? Akut, kronik. Hepatitis B. Hepatitis kronik kan? Kronik. Tambah lagi dia suspek ini nih, ada tato naga, enggak salah ya, enggak ada ini buatnya. Tapi di sini Abang buat ada rifampicin masih bisa dikasih Dek. Nih. Dia masih sensitif pada untuk hepatitis kronik Bang, catatan penting yang nggak boleh dikasih itu hanya pirazinamid, semuanya boleh. Oh, pirazinamid nggak boleh. Hindari obat yang hepatotoksik, yang wajib dihindari. Sebenarnya ada 3 yang hepatotoksik, tapi yang paling hepatotoksik itu pirazinamid, jadi nggak boleh dikasih. Isoniazid rifampicin ini hepatotoksik juga, tapi tidak sebesar si pirazinamid. Ini ada Z. Q ini apa? Makanya pilih aja pilihan yang ada pirazinamidnya, cuma 1 situ kan, yang ada pirazinamid. Tapi ini Z. Kecuali loh Dek, soalnya kecuali loh. Iya, makanya kan yang nggak boleh dikasih untuk hepatitis kronik, yang nggak boleh kita kasih adalah pirazinamid. Di antara pilihan ini kan cuma 1 yang ada pirazinamid, cuman yang entok, semuanya nggak ada pirazinamid. Jadi semuanya boleh kecuali yang entok. Berarti entok lah ya. Oke. Baru ini Dek. Pasien wanita 40 tahun datang dengan keluhan sesak nafas disertai demam, batuk berdahak. Salah. Batuk berdahak sejak 2 minggu lebih. Berat badannya turun 5 kilo dalam 1 bulan ini. Keluarga pasien pernah minum obat yang membuat kencing menjadi merah. Oke. Pemeriksaan sputum BTA dan BTA-BAL tidak ditemukan adanya kuman. Pemeriksaan apakah yang diperlukan untuk menyingkirkan TBC pada pasien tersebut? Bentar ya Dek. Nggak ada TCM ya? Abang kok kayaknya lebih ke IGRA ini ya? Nggak ada TCM. Kayaknya IGRA ini lah Dek. Enggak. BTA ulang kayaknya nggak. IGRA ini interferon gamma reductase. Bukan. CT scan kayaknya enggak. MRI nggak usah. BTA ini bisa lah Bang Rasa. Ada ini nggak tahu. Abang antara ayam sama dodol. Kalau adik apa? Tes. Atau mau adik baca dulu nanti? Lihat atas. Adenosin deaminase. Ini untuk menilai cairan pleurannya kalau udah ada ekosistem pleuran. Yang mana? Ini lebih ke ulang karena tidak ada. Halo Fikri.
Halo? Putus-putus suara kamu, Dek. Ini kurang keras. Ya, kita back ya. Halo, suara ya sinyalnya. Iya, Halo, sinyalnya nggak. cek. Udah. Halo, Udah. Bang. Ya, udah, Dek. Yang mana jadinya, Dek? Kira-kira? Ya, kalau menurut Fikri ini BTA ulang, Bang. Karena BTA yang ulang lainnya ya? nggak pas. Ada nih untuk efusi pleura, kita nilai cairan pleuranya. IGRA tuh memeriksa interferon di darah, nggak spesifik juga. Yang paling spesifik untuk menyingkirkan TBC itu BTA. Karena pun BTA-nya hanya dilakukan sekali. Oh, oke. Sip, ada lagi nggak? Oh, ada nih. Seorang perempuan 53 tahun berobat ke Polri dengan keluhan sesak nafas yang semakin hebat sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengeluh sesak nafas yang tidak berkurang dengan istirahat 3 minggu terakhir. Batuk berdahak warna putih kental, tidak disertai dengan mengengik, dan pasien lebih nyaman berbaring ke sebelah kanan. Paru. Sebelah kanan. Pasien kadang Efusi demam. pleura tuh, Bang. Iya. Nafsu makan dan berat badan semakin turun loh. Ada juga TB-nya nih. Riwayat makan OAT dan kontak dengan penderita TB disangkal. Ada pemeriksaan analisis cairan pleura, didapatkan cairan warna kuning. Hitung sel MN-nya 95%. Glukos rivaltanya positif, LDH-nya tinggi, adanya segini. Tata laksananya adalah apa nih, Dek? Antibiotik Jadi ya. ada kasus TB yang harus diberikan steroid. TB harus diberikan steroid. TB siapa aja? Salah satunya TB tambah efusi pleura, TB, meningitis TB, TB, pokoknya TB ekstra Paru. TB ekstra paru itu harus ditambahkan dengan steroid. Meningitis TB, TB peritoneal, efusi TB pleura, tulang. atau TB pleuritis. Nah, TB kalau TB tulang dia nggak semua, Bang. Hanya TB yang TB selaput, TB yang mengganggu jalan nafas, TB endobronkial, TB miliar. Kita harus kasihkan steroid selama 2 minggu. Nah, bisa juga kombinasi dengan NSAID. Jadi makanya pilihannya nanti lebih ke yang ada steroidnya di situ NSAID tambah steroid. Berarti cantik ya, Dek ya? Ya, Bang. Cantik kan? Ini kan? Tapi kalau ada enggak yang bola, Bang, dikasih steroid. OAT tambah steroid. Dek, OAT tapi dia tambah nggak steroid. Ya, bukan nggak NSAID. makan OAT, Dek. Iya, lanjutkan OAT-nya. Dia Dia kan nggak riwayat OAT makan loh. OAT. Berarti Riwayat sekarang makan. nggak makan lagi. Ini deh, riwayat makan OAT dan kontak dengan penderita TB disangkal, Dek. Enggak. Tuh. Oh ya udah, berarti langsung masukkan ini. Langsung masukkan TB-nya, obat TB-nya yang bola. Berarti bola gitu, OAT dan steroid gitu. Karena kalau kita lihat ini kan, abang bacanya ini riwayat makan OAT dan kontak dengan penderita TB disangkal, ha? ya Disangkal, berarti maksudnya kan dia nggak TB. ini kan pasiennya TB dia ini, tapi sekarang udah efusi pleura dia. Oh. Kalau kita lihat yang lain tata laksananya nggak ada yang tepat. Makanya ini dia mengarahkan ke TB ekstra paru. Jadi TB tambah pleura, TB tambah efusi pleura, atau pleuritis TB. Berarti bola ya? Ya kan? Iya, Bang. Oke. Baru ini terakhir nih, Dek. Seorang laki-laki usia 40 tahun datang dengan keluhan batuk darah sejak 3 hari terakhir. Pasien juga mengeluh batuk lama yang tidak berkurang meskipun telah mendapatkan OAT kategori 1 yang dimulai sejak 8 bulan. Pasien juga membawa hasil sputum BTA positif dan menyerahkan hasil uji kultur yang menyatakan adanya resisten pada rifampicin dan INH. Ada 2 dia. Berikut ini merupakan hal yang benar prinsip terapi pada pasien tersebut. Dia udah resisten rifampicin sama INH loh. Berarti kategori 1 nggak bisa lagi kan? Betul nggak, Bang? Iya. Berarti dia harus minimal
Ini kayaknya salah. Ini juga salah. Ini bisa. Ini sudah terjadi konversi foto sebelum. Ini bisa juga, pegang dulu. Ini bisa. Abang antara cantik, dodol sama ento, deh. Kayak mana, Fikri? Baik, ini banyak guideline-nya dia. Ini kan masuk ke TBMDR. TBMDR ini pengobatannya harus tiap hari. Lama pengobatannya sekurang-kurangnya 18 bulan. Setelah dia konversi, sekurang-kurangnya 18 bulan setelah konversi. Jika mungkin melanjutkan obat suntikan sekurang-kurangnya 6 bulan atau 15 setelah putus. Jadi ada nggak 18 bulan setelah konversi katanya? Ada ayam tuh. Terapi dilanjutkan selama 18 bulan setelah konversi. Itu berarti? Itu yang paling tepat. Ya. Karena dia ada TBMDR-nya, Bang. Oke. Itulah, Dek. Bentar ya, Abang kirim ke kamu. Oke. Mana cara kirim? Ini bentar. Dikirim ke kamu. Udah, ini soalnya sih maksudnya agak lebih enak ya, Bang. Masih bisa lah kita tepis-tepis kan. Mudah-mudahan soalnya kayak gini. Mudah-mudahan, Dek. Ya udah, oke, Dek. Terus lagi, Bang. Udah. Ya, kita apa, Bang? Hari Kamis, Jumat apa Sabtu, Bang? Abang berangkat hari tanggal 11. Ujiannya hari Minggu. Minggu depan lah. Oh, ini. Oke, Bang. Pokoknya berarti tinggal kita belajar SLE habisnya, Bang. SLE terakhir, baru habis itu udah semuanya bahas soal aja kita. Kayak tadi Bang. gitu aja. Kayak tadi gitu siap, aja. Siap. Ada lagi kira-kira, Bang? Udah, Dek. Makasih banyak ya, Pi. Iya, sama-sama, Bang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, Bang, atas kekurangan. Tutup dengan pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kirim bahannya ya. Oke, Bang, siap, Bang. Ini Fikri download videonya, Bang. Waalaikumsalam.